Selamat pagi Ibu Is. Pagi. Baik, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi untuk kegiatan supervisi akademik nanti ya. Mohon maaf sebelumnya, Ibu mengajar mata pelajaran apa? Saya mengajar mata pelajaran PS di kelas 11. Baik ya, nanti sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi kegiatan pra-observasi ini kita laksanakan sebelum kita melaksanakan kegiatan supervisi akademik ya. Jadi kegiatan ini tujuannya untuk pengembangan diri Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Baik, untuk tujuan pembelajarannya apa ini, Bu? Untuk tujuan pembelajaran melalui model problem based learning, murid diharapkan mampu menjelaskan dinamika penduduk Asia dan dunia lainnya. Baik, tujuan pembelajarannya yaitu melalui problem based learning, murid diharapkan mampu menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya ya. Nah, berikutnya area pengamatan yang ingin saya amati dalam kegiatan supervisi nanti bagian yang mana, Bu? Baik, untuk area pengembangan yang sudah tercapai itu saya menempatkan keaktifan dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Baik ya, tentang keaktifan dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Mengapa saya harus mengamati hal yang itu, Bu? Nah, baik. Karena ini saya ingin semua siswa di kelas 9 mampu aktif ya dan terlibat dalam pembelajaran IPS saya, terutama materinya itu mengenai interaksi di negara-negara Asia dan benua lainnya. Karena mungkin materinya yang cukup luas. Karena siswa juga di kelas 9 itu ada yang aktif, ada yang tidak. Nah, dari situlah saya ingin menekankan ke semua siswa untuk aktif dalam pembelajaran saya di kelas. Baik. Kalau seperti itu ya. Nah, selanjutnya strategi yang dipersiapkan yang akan Ibu terapkan nanti saat kegiatan pembelajaran di kelas itu apa? Strategi pembelajarannya yaitu diskusi kelompok. Jadi nanti di kelas itu siswa berkelompok berdasarkan gaya belajarnya, kemudian saya kasih LKPD atau lembar kegiatan untuk mereka isi, analisis. Habis itulah mereka akan menjawab dari masing-masing kelompok. Baik ya. Jadi dalam kegiatan pra-observasi ini saya sudah tahu tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu melalui model problem based learning, murid diharapkan mampu menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. Dan berikutnya area pengembangannya Ibu ingin saya mengamati tentang keaktifan dan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar. Strategi yang Ibu akan gunakan yaitu diskusi kelompok ya. Dan saya konfirmasi untuk waktunya nanti kita berarti hari Senin ya. Hari Senin Tanggal 19 Agustus. Jadi jam 4 sama ya. Ya, kelas 9B. Baiklah ya Bu, mungkin untuk pra-observasinya kita cukupkan dulu. Nanti kita sampai jumpa lagi dalam kegiatan supervisi akademik ya. Semoga sukses dan lancar. Baik, terima kasih Bu atas waktunya ya. Salam pada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini anak-anakku? Semuanya sehat? Selamat pagi. Baik, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Hari ini yang tidak sekolah
kemerdekaan ke-79? Iya. Oke, sekarang dimohon untuk berdiri semua. Terus ya, menyanyikannya harus dengan semangat kemerdekaan. Paham? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Halaman berapa? Nah, kita sudah belajar ya tentang kondisi negara-negara yang ada di berbagai benua. Ada negara apa saja masih ingat? Ada negara Jepang. Negara Jepang ada di benua apa? Asia. Ya. Yang kedua ada juga Amerika Serikat. Amerika Serikat di benua apa? Amerika. Amerika. Yang ketiga negara apa? Inggris. Kalau Inggris di benua apa? Eropa. Yang keempat Mesir. Kalau Mesir? Afrika. Dan terakhir Australia. Di mana itu? Benua Australia. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Ibu inginkan nih, mengharapkan kalian harus bisa melalui apa ya? Dinamika penduduk ini kalian bisa mencari permasalahan apa saja yang termasuk dinamika penduduk yang ada di benua yang ada di dunia. Kemudian apa itu dinamika penduduk itu? Kemudian bagaimana apa saja yang termasuk dinamika penduduk tersebut? Nah, perhatikan. Lihat tayangan video ini. Setelah itu ibu kasih tugas ya.
Dengar juga cara membersihnya. Jadi itulah kelompok yang menjadi pemenang. Paham tidak? Baik, sekarang perhatikan. Korea Selatan. Awas di pada materi dinamika penduduk bermula di dunia. Selamat belajar semuanya. Kan? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis dinamika penduduk bermula di dunia. Sekarang, mari kita simak mengenai dinamika penduduk. Saya itu pengertian dinamika penduduk. Adalah kekuatan atau pertumbuhan jumlah penduduk yang disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Berikut adalah peta populasi dunia. Sekarang kita akan membahas mengenai dinamika penduduk Asia. Tahun 2005, jumlah penduduk Asia mencapai 3 miliar 991 juta jiwa, meningkat menjadi 4 miliar 337 juta jiwa pada tahun 2015. Di Asia terdapat negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yaitu China, kawasan Asia Timur, India, kawasan Asia Selatan, dan Indonesia di Asia Tenggara. Wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk tinggi terdapat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan, sedangkan pedalaman Asia relatif lebih jarang meningkat. Komposisi berdasarkan usia sebesar 75% penduduk Asia berusia di bawah 12 tahun dan sebesar 8% berusia 65 ke atas. Penduduk Asia berusia antara 15 sampai 45 tahun sebesar 67%. Berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,2% per tahun. Yang melalui Siberia, Arab Saudi, Laos, dan Yordania merupakan negara-negara penduduk produktif, yaitu di atas 0,5%. Nanti itu sama aja jawabannya itu ada di buku paket itu kan. Ya, ini hanya rangkuman. Sejumlah negara Asia memiliki kualitas yang tinggi, sedang dan rendah. Jepang, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, dan Arab Saudi merupakan kelompok dengan kualitas penduduk atau HDP sangat tinggi. Indonesia termasuk kategori sedang. Kategori rendah contohnya negara Nepal. Negara yang HDP sangat tinggi memiliki harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan yang sangat tinggi. Penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Ketiga ras tersebut mayoritas di wilayah yang pertama Asia Utara dan Asia Tengah, mayoritas ras Kaukasoid atau ras Europoid. Yang kedua Asia Timur dan Asia Tenggara, sebagian besar ras Mongoloid. Yang ketiga Asia Selatan bagian tengah didominasi oleh ras Kaukasoid. Keempat, Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid. Misalnya, suku bangsa Dravidia India Selatan dan Sri Lanka. Kemudian di Asia Barat Timur Tengah, bagian selatan khususnya negara-negara di Semenanjung Arab, yaitu Yaman dan Oman, didominasi ras Negroid. Dan Asia Kecil, Asia Barat atau Timur Tengah bagian utara didominasi ras Kaukasoid atau Europoid dan ras Negroid. Budaya Asia. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar dunia seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi atau Judaism. Benua Asia kaya akan bahasa. Seperti di Indonesia terdapat 600 bahasa asli atau daerah, dan Filipina terdapat 100 bahasa daerah, dan di India
Terdapat 1.683 bahasa asli. Sekarang mari kita simak mengenai dinamika penduduk Amerika. Penduduk benua Amerika pada tahun 2005 mencapai angka 888 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 987 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yakni 0,9% per tahun. Konsentrasi penduduk Amerika berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. Komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia sebesar 24% berusia kurang dari 15 tahun dan sekitar 10% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti sebesar 66% merupakan penduduk usia produktif. Benua Amerika memiliki kualitas penduduk yang bervariasi. Negara yang memiliki kualitas penduduk tinggi diantaranya Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chili. Negara dengan kualitas penduduk sedang antara lain Paraguay dan Bolivia. Penduduk asli Amerika adalah suku Indian dan suku Eskimo. Penduduk pendatang berasal dari 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongolia dari Asia, ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Amerika Utara terdiri atas Amerika Serikat dan Kanada. Budaya Amerika dapat dibedakan menjadi Amerika Utara dan Amerika Selatan. 83% penduduk Amerika Serikat menganut agama Kristen. Contoh produk budaya Amerika adalah jeans, sepatu, baseball, topi koboi, dan sepatu blues. Negara di Amerika Selatan antara lain negara Chili, Kuba, Republik Dominika, Uruguay, Brasil, dan Argentina. Penduduk Amerika Selatan mayoritas memeluk agama Katolik Roma. Bahasa utama di Amerika Selatan adalah bahasa Portugis dan Spanyol. Musik dan tari menjadi ciri budaya Amerika Selatan, terutama tarian samba dari Brazil, tango dari Argentina dan Uruguay, dan cumbia dari Kolombia. Sekarang kita akan membahas dinamika penduduk Eropa. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa 730 juta jiwa. Tahun 2016, jumlah penduduk Eropa meningkat menjadi 742 juta jiwa. Pertambahan penduduk Eropa relatif rendah dibandingkan benua Asia dan Amerika. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk dan angka kematian juga sama, yaitu 11 kematian tiap 1000 penduduk. Bertambahnya penduduk Eropa disumbang dari migrasi masuk ke Eropa dari benua lainnya. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, hanya 0,2% per tahun. Konsentrasi penduduk yaitu pada kota-kota besar seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Komposisi penduduk Eropa berdasarkan usia sebesar 16% di bawah 15 tahun dan 17% berusia 65 tahun ke atas. Maka 33% penduduk Eropa kategorinya tidak produktif. Sebesar 67% berusia di antara 15 tahun sampai 65 tahun dan termasuk penduduk produktif. Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi dan tinggi. Negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi umumnya berada di Eropa Barat, Utara, dan Selatan. Negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi diantaranya Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Negara dengan kualitas penduduk tinggi diantaranya adalah Romania, Ukraina, dan Bulgaria. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu bangsa Nordik, bangsa Alpen, bangsa Mediteran, bangsa Slavia, dan bangsa Dinari. Bangsa Nordik
Ciri fisik suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara. Ada kayak yang mirip? Inggris, Ada kayak yang mirip? Silakan. Belgia, dan Jerman bagian utara. Bangsa Alpen. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Bangsa Mediteran. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik, terdapat di kawasan Eropa Selatan yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Bangsa Slavia. Ciri fisik menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Bangsa Dinari. Ciri memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Agama terbesar penduduk Eropa ialah Katolik Roma. Dan yang kedua, agama Kristen Protestan yang bermayoritas di negara Eropa Utara dan Eropa Tengah, serta negara Skandinavia. Dan yang ketiga, Kristen Ortodoks. Agama Islam dianut oleh banyak penduduk Eropa Timur seperti Bosnia dan Albania. Benua Eropa memiliki banyak ragam bahasa. Bahasa terbesar adalah bahasa Rusia, kemudian Jerman. Eropa memiliki ragam budaya dalam bentuk seni dan makanan. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Sekarang mari kita perhatikan mengenai dinamika penduduk Afrika. Lihat buku paket ada Tahun 2005, penduduk Afrika berjumlah 906 juta jiwa, kemudian meningkat menjadi 1.171 juta jiwa pada tahun 2015. Besarnya angka pertambahan penduduk akibat tingginya angka kelahiran di Afrika yang mencapai angka 36 tiap 1.000 penduduk. Angka kematian penduduk Afrika juga besar, yaitu mencapai 10 jiwa tiap 1.000 penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Afrika sangat tinggi, yaitu 2,5% per tahun. Sebaran penduduk benua Afrika tidak merata. Wilayah gurun hampir tidak terpenghuni. Wilayah dengan kepadatan rendah terdapat di Gunung Sahara dan bagian tengah-tengah Afrika. Wilayah dengan kepadatan tertinggi terdapat di bagian utara Afrika Utara, sebagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, sepanjang lembah Suriname. Kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah. Berdasarkan kriteria kemudian yang kedua, ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Yang I'm Bobby. Hidup itu harus 100%. Makan 100% enak. Gaya 100%. Penduduk asli khususnya di wilayah Sub-Sahara menekankan pada nyanyian karena nyanyian berfungsi sebagai sarana komunikasi. Benua Afrika memiliki keragaman bahasa yang sangat tinggi. Bahasa utama penduduk Afrika adalah Arab, Swahili, dan Hausa. Diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan 1.500 hingga 2.000 bahasa. Sekarang, benua Australia. Australia. Tahun 2005, Maja itu ya. jumlah penduduk Australia yaitu 20.400.000 jiwa dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 23.900.000 jiwa. Angka kematiannya adalah 7 kematian tiap 1.000 penduduk. Kelahiran mencapai 13 kelahiran tiap 1.000 penduduk. Daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai karena iklimnya nyaman dan curah hujannya yang cukup. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya yang sangat kering. Sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang. Kebanyakan orang Australia, lebih dari 85%, tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikatornya angka harapan hidup tinggi, yaitu 82 tahun.
Hal ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi yang mencapai 42.882 orang. Sebagian besar atau 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia 7%, aborigin dan lainnya 1%. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa, yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia. Penduduk yang berasal dari Asia, sebagian besar dari Cina dan India. Australia memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli, yaitu suku aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Banyaknya penduduk pendatang di Australia memperkaya budaya Australia. Karena sebagian besar penduduk pendatang berasal dari Eropa, maka budaya Eropa tampak lebih dominan. Salah satunya dalam penggunaan. Silakan kalian mengulang kembali materi tersebut. Jangan lupa untuk selalu. Nah, sudah ya. Perhatikan nih, ada tugas sekarang. Kalian tadi sudah menyimak video. Dari tugas ini bagi 5 kelompok, dari 5 kelompok ya. Berapa kelompok ini? 5. Ini yang ini. Sini, satu. Dari masing-masing kelompok ini nanti ada tugas dari masing-masing benua. Kalian tulis tadi yang sudah dipaparkan di video itu bahwasannya dinamika penduduk itu adalah jumlah perubahan atau pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Nah, itu yang disebut dengan dinamika penduduk. Nah, di sini tugas kalian nih menganalisis ya dari permasalahan yang sudah Ibu paparkan tadi dengan dinamika penduduk benua-benua di dunia. Untuk benua Australia, Ibu percayakan di kelompok 5. Untuk benua Afrika, kelompok siapa yang ini nih? Kelompok siapa nih? Murni. Untuk benua Amerika, kelompok Siti Mariani. Silakan isi. Untuk Eropa, kelompoknya Urfa, dan untuk Asia itu kelompoknya Nia. Oke? Jadi masing-masing kelompok itu perhatikan di situ tugasnya. Yang pertama, jumlah penduduk ya. Jadi tulis di situ berapa jumlah penduduk dari benua Asia, tulis di situ. Kalau jumlah penduduk boleh tidak Bu ada kelahiran yang kematian boleh tulis ya. Kemudian komposisi penduduk Asia juga ada di situ tidak ditulis. Kemudian pembagian ras Asia, keragaman budaya, keragaman bahasa, serta keragaman agama. Silakan tulis. Ibu kasih waktu berapa menit ya? 20 menit harus selesai. Ayo mulai dari sekarang. Ayo dibagi-bagi ada tugasnya. Jangan semua orang. Yang masih belum paham boleh kembali. Apa? Kata dari satu. Apa? Australia. Iya, Australia. Jadi yang lain jangan hanya satu sedikit bagi-bagi sudah. Kalau bisa 10 menit sudah selesai ya. 10 menit. Jawabannya masing-masing bisa ditulis di sini. Tapi tidak
masing-masing orang punya ini, punya harus mencari jawaban. Saya jumlah penduduk siapa, komposisi penduduk siapa, sampai pembagian keragaman budaya, bahasa, agama. Semuanya punya jelas masing-masing, tinggal disimpan di sini. Penampunya. Ayo cepetan. Masing-masing kelompok. Nah, bagian bagiannya apa? Nah, biar cepat kan? Tuh, cepat. Istri Mariani bisa. Ya, masing-masing anak kelompoknya cari situ apa yang pertanyaannya, nanti akan kenapa? Ya, sepakat. Lainnya cari lagi. Siapa yang cepat? Dia pemenangnya. Siapa yang cepat? Dia yang pemenangnya. Dan jawabannya pun harus betul semua. Itu yang siapa yang cepat? Berarti kelompok ini yang benar-benar Ayo 5 menit lagi, sudah selesai. Lima menit lagi harus selesai. Tiga menit lagi. Ya, ini
menit lagi. Ayo, 3 menit lagi kita selesai. Halaman 66 ragam bahasa kita sampai di bahasa. Oke, kalau sudah selesai nanti masing-masing kelompok harus presentasi ke depan ya untuk membacakan hasil jawabannya. Untuk kelompoknya Siti Mariani, nanti Siti Mariani yang maju ya. Nih Siti Mariani. Ini untuk kelompoknya Genian, nanti yang majunya Faida. Untuk kelompok ini yang majunya nanti Tri Julfa. Untuk kelompok ini yang majunya siapa ya? Siapa ini? Anggovia. Untuk kelompok siapa? Yang maju Udin. Silakan yang sudah presentasi di depan. Jadi yang pertama siapa tadi? Siti Mariani ya? Tepuk tangan untuk kelompok Siti Mariani. Selamat Siti Mariani. Bapak di mana? Harus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok benua apa itu? Ya, benua, oke? Gimana presentasinya, silakan. Jumlah penduduk Amerika. Berapa?
8. Silvia. Bahasa utama yang digunakan unsurnya adalah bahasa Inggris. Keragaman bahasa penduduk Amerika Serikat sebagian 13 besar 8% dan menganut agama Kristen, sisanya menganut agama Yahudi dan Islam. Kemudian selanjutnya hadiahnya. oh iya, ini untuk kelompok Siti Maryani. Oke, tangan untuk kelompok Maryani. Kemudian yang kedua, siapa yang tadi selesai? Siapa? Kelompok Udin, Udin, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udin Saifuddin dari kelompok 5 laporan hasil observasi benua Australia. Oke. Jumlah penduduk Australia Berapa? 23.900. Komposisi penduduk Australia pada tahun 2015 penduduk Australia mencapai 23.000 juta jiwa. Pada tahun 2005 mencapai 2.400 jiwa. Terjadi penambahan 3.500 jiwa. Pembagian ras Australia, ras Kaukasoid, ras Aborigin, keberagaman budaya, suku Aborigin dan penduduk Selat Torres serta budaya suku pendatang. Keberagaman bahasa, bahasa nasional Australia. Kedua, bahasa Inggris. Keberagaman agama, Kristen, Protestan, Buddha, Islam dan Hindu. Sekian, terima kasih. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan yang mulia. Ya, ini untuk sekarang kelompok Rufaidah. Tangan dulu. Oh belum, siapa yang sudah? Kelompok Tridulfa. Tangan kelompok Tridulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya benua Eropa. Jumlah penduduk Eropa pada tahun 2005 jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Eropa 742 juta jiwa. Komposisi penduduk Eropa, kualitas penduduk sangat tinggi, umumnya berada di Eropa Barat, Eropa dan Selatan. Sedangkan untuk Eropa Timur kualitasnya tergolong tinggi. Pembagian ras Eropa, bangsa Belgia, bangsa Malpen, bangsa Mediterranean, bangsa Slovenia, bangsa Yunani. Keragaman budaya, Eropa memiliki ragam budaya dalam seni dan makanan. Keragaman bahasa, ragam bahasa dan kebanyakan negara memiliki setidaknya satu bahasa resmi. Bahasa Inggris, bahasa saya merupakan bahasa resmi di Eropa. Keragaman agama, penduduk Eropa menganut agama dengan Katolik, Roma,
sebesar 25% penduduk Asia berusia di bawah 15 tahun, yang sebesar 8% berusia 65 ke atas. Penduduk Asia berusia 15 sampai 65 tahun sebesar 67%. Sebagian besar penduduk tergolong usia produktif. Pembagian ras Asia: Asia Utara dan Asia Tengah Kaukasoid, Asia Timur dan Asia Tenggara Mongoloid, Asia Selatan bagian tengah Kaukasoid, Asia Selatan bagian selatan Negroid, Asia Barat bagian selatan Negroid, Asia Kecil Kaukasoid atau Negroid. Keragaman budaya: Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama besar di dunia seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Di Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau daerah. Filipina terdapat 100 bahasa dan 1.683 bahasa asli atau daerah di India. Keragaman agama di Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Sekian dari kelompok Farida. Tepuk tangan semuanya. Terakhir, kelompok siapa? Robia. Tangan di kelompok Robia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Benua Afrika. Gimana jumlahnya? Jumlah penduduk Afrika 171 jiwa. BPJS 2017 dan terdapat sebesar 265 juta jiwa dari Untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai dinamika
pertanyaannya. Bahasa utama yang berada di kawasan Amerika Selatan. Ayo, yang mana? Boleh tadi dengan temannya yang ada di kelompoknya. Kira-kira mau coba di mana? Dari dulu, jangan dulu cek. Mana kira-kira? Lalu saudara sama ibu, yang mana jawabannya? A, B, C, D. Ayo kita pencet bersama-sama. Belum mulai lagi. Ayo, beri gambar 2 ya. Yang mana? Ayo, klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bu. Baik, sebentar ya. Kita menindaklanjuti kemarin, kita kan sudah melaksanakan pra observasi dan juga kemarin melaksanakan kegiatan observasi di kelas ya. Sama Ibu. Sekarang kita tinggal kegiatan kita adalah pasca ya, supervisi akademik yang akan kita laksanakan pada kegiatan hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar dan saya juga izin untuk merekam video ya. Baik, Bu, coba dari kegiatan kemarin refleksi apa sih yang bisa Ibu sampaikan dari kegiatan seperti kemarin di kelas, kegiatan yang Ibu lakukan pembelajaran di kelas? Baik, untuk refleksi dari pembelajaran yang kemarin kita lakukan, bagi saya itu sebenarnya merupakan pengalaman yang berharga ya. Karena dari kegiatan tersebut itu bisa meningkatkan kemampuan saya dan sekaligus juga bisa memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Hanya kurangnya mungkin manajemen waktu ya. Tapi dalam keseluruhan menurut saya sudah baik. Ditambah lagi dengan adanya penggunaan teknologi dalam pembelajaran saya itu sudah sangat membantu. Baik, itu saja. Baik, kemarin kan saya ikut mengamati Ibu dalam bagian dalam keterlibatan siswa dan kegiatan pembelajaran ya. Ya. Saya perhatikan dari 32 siswa itu ya 30 memang sudah sangat aktif ya. Mungkin yang 2 itu mungkin ya hanya belum fokus saja ya. Tapi dalam metode itu juga saya rasa sudah sangat baik. Nah, rencana ke depan seperti apa nanti Bu penerapannya ini kegiatan ini? Baik, untuk rencana selanjutnya atau ke depannya ya saya mungkin akan mencoba lagi metode yang lain. Karena metode yang kemarin yang metode based learning itu menurut saya mungkin sudah pas untuk siswa ya. Karena di metode based learning itu mereka menyukai berbagai macam tantangan yang disesuaikan dengan kehidupannya sehari-hari, apalagi untuk pembelajaran IPS itu kan ranahnya termasuk dekat dengan lingkungan masyarakat sehingga bisa menjawab permasalahan mereka. Baik, berarti menurut Ibu metode based learning itu ya sangat bermanfaat ya bagi Ibu ya. Berikutnya, bisakah metode based learning yang kemarin Ibu terapkan itu bisa diterapkan di materi yang lain? Kemarin kan materinya tentang apa itu Bu? Tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Dengan benua, bisakah diterapkan di materi yang lain dan bisa juga apakah bisa diterapkan di kelas yang lainnya? Ya, bisa saja. Berarti bisa ya, Ya. untuk kelas yang lain tidak harus di kelas 9 itu ya. Berikutnya, dari kegiatan pasca ini ya, dari supervisi akademik kemarin, apa yang bisa Ibu petik dari kegiatan yang disanakan kemarin ini? Yang bisa saya petik sebenarnya itu banyak sekali, baik itu yang berdampak kepada murid maupun bagi saya sendiri. Kalau bagi saya itu sekaligus untuk memperbaiki kualitas pembelajaran saya. Nah, itu yang kedua juga bisa mengasah bagaimana saya bisa membuat media pembelajaran. Nah, itu. Dan sekaligus untuk berdampak pada siswa ya, keaktifan siswa itu bagaimana mereka dalam mempelajari pelajaran itu dengan minat, bakatnya, kemampuannya dan sesuai dengan gaya belajar. Baik. Apakah kegiatan supervisi ini bermanfaat bagi Ibu? Sangat bermanfaat sekali. Dan menurut saya itu kalau bisa ya bisa dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali.
Baik Ibu, terima kasih ya untuk waktunya. Semoga selalu sukses dan lancar. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.